Penahanan Ar-Rasyid SH, MH berujung Kanit Pidum Polrestabes Medan dilaporkan ke Propam. Saya harap sinergitas TNI Polri tetap kokoh. Soal dugaan kasus penahanan Ar-Rasyid Hasibuan SH, MH dilaporkan ke Mapolrestabes Medan hingga berujung penangguhan dan dituding bawa-bawa personel TNI AD sehingga viral di TikTok, ternyata penahanannya diduga menuai masalah. Sehingga melaporkan ke Mapoldasu sesuai dengan bukti LP strip 135 strip 8 strip 2023 strip Propam, tertanggal 8 Agustus 2023, dengan pelapor Henry Rianto Hartono Pakpahan, SH, MH selaku kuasa hukum Ar-Rasyid Hasibuan dengan terlapor AKP Wisnugraha Paramaharta, STK, SIK selaku Kanit Pidum Satreskrim Polrestabes, Medan. Dilaporkannya Kanit Pidum dikarenakan Ar-Rasyid minta keadilan hukum dan diduga tidak profesionalnya penyidik dalam penanganan kasus yang ditudingkan kepada Ar-Rasyid Hasibuan. Terkait dirinya meminta bantuan hukum kepada Kumdam 1 Bukit Barisan, kata Rasyid berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 50 Ayat 3. Dasar hukum bantuan hukum dari pengacara militer itu kan harus ada dasar hukumnya. Nggak juga ujuk-ujuk dia pengacara militer langsung bisa membantu sipil, kan nggak begitu juga. Jadi saya pernah membaca Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 50 Ayat ketiga ke C terkait keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan yang meliputi bantuan hukum. Itu dasar hukum yang pertama. Itu saya ketahui gitu, karena saya juga berprofesi selama ini sebagai advokat, dan kita juga harus bisa membaca artinya undang-undang di luar daripada undang peradilan hukum. Jadi yang kedua, keputusan Panglima TNI nomor Kep garing 1089 garing 12 Romawi garing 2017 tanggal 27 Desember 2017 pasal 12 ke C, orang tua, mertua, dan saudara kandung atau ipar serta keponakan prajurit strip PNS TNI diajukan langsung secara perorangan oleh prajurit TNI dan PNS TNI serta diketahui komandan atau kasatker. Baru yang ketiga, keputusan Kasat nomor Kep garing 362 garing 6 garing 2015 tanggal 5 Juli 2015 tentang petunjuk teknis tentang penyelenggaraan bantuan hukum pidana. Berdasarkan ini, karena memang Mayor Dedi Fadil Hasibuan ini adalah keluarga terdekat kami berkeluarga, maka dia mengajukanlah permohonan dia kepada komandannya untuk bisa melakukan bantuan hukum terhadap saya sebagai keluarganya. Maka diajukan beliau, alhamdulillah di atas dasar hukum, Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 TNI Pasal 50 Ayat 3 ke C, tentang rawatan keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan, meliputi bantuan hukum. Kemudian keputusan Panglima TNI Nomor Kep Strip 1089 Strip 12 Strip 2017, tanggal 27 Desember 2017 Pasal 12 ke C, bahwa orang tua, mertua, saudara kandung dan ipar atau keponakan PNS TNI diajukan langsung secara perorangan oleh prajurit TNI untuk diketahui komandan dan kasatker. Serta Kep Kasat nomor Kep 362 strip 6 strip 2015 tanggal 5 Juli 2015 tentang petunjuk teknis bantuan hukum pidana. Saya meminta bantuan hukum, ucapnya Rabu 9 Agustus 2023 di Medan. Kemudian dirinya minta keluarga untuk minta bantuan hukum pada keluarga yakni Mayor CHK Dedi Faisal Hasibuan, kebetulan beliau di Kumdam 1 Bukit Barisan. Keluarga memohon pada atasan Mayor Dedi Hasibuan dan atasannya mengeluarkan surat tugas bantuan advis hukum untuk proses permohonan penangguhan, kata Ar-Rasyid Hasibuan. Pada saat proses pemeriksaan selesai, saya sudah menjadi tahanan, maka saya dan keluarga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Begitu saya mengajukan permohonan penangguhan penahanan, proses ternyata kata kuasa hukum saya pada saat itu ditolak dengan alasan ada beberapa LP, 3 LP itu ada melaporkan saya. Tapi 3 LP ini pada prinsipnya masih dalam bentuk wawancara.
kan ada penetapan status, belum, masih dalam bentuk lidik. Jadi pada saat itu juga saya ditolak, sementara Pak Prof Pagar mengajukan penangguhan penahanan, dia ACC langsung keluar pagi harinya gitu, di tanggal 30-nya gitu. Saya kan posisinya sama-sama tersangka nih, antara Pak Prof Pagar dengan saya sama. Pada saat sama, kenapa permohonan saya untuk penangguhan penahanan tidak dikabulkan sampai saya mendekam di tahanan selama 7 hari? Pak Prof Pagar 1 hari dia sudah keluar. Jadi berdasarkan permohonan saya itu tadi ditolak, begitu posisi ditolak, maka saya punya keluarga saya itu Mayor Dedi Fadil Hasibuan. Saya keluarga dekat, bukan keluarga-keluargaan. Saya komunikasi dengan beliau melalui HP teman, saya sampaikan persoalan ini. Surat permohonan dilayangkan Mayor CHK Dedi Faisal Hasibuan secara resmi ke Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Namun dijawab Kasat Reskrim melalui aplikasi WA saja. Maka ditempuh jalan silaturahmi, artinya berdiskusi untuk mendudukan permasalahan hukum ini pada porsinya sesuai undang-undang, kemarin, 5 Agustus 2023. Hasilnya, saya mendapat penangguhan. Saya tetap kooperatif dan tidak ada niat menghilangkan barang bukti atau melarikan diri, ujarnya. Arosyid Hasibuan SH, MH juga dengan tegas menyatakan, tidak pernah melakukan pemalsuan dokumen dan bukan mafia tanah karena dari lahan 10,7 hektar, yang menjadi masalah itu hanya 640 meter bujur sangkar. Saya tidak memalsukan dokumen, karena beberapa surat tanah dalam bentuk kaplingan itu diserahkan Edi Bahtiar, kuasa hukum petani, kepada saya. Kemudian saya serahkan surat tersebut kepada Profesor H. Pagar. Itu saja, ujar Arosyid Hasibuan kepada wartawan untuk klarifikasi terhadap pemberitaan yang simpang siur tentang proses penangguhan atas dirinya di Mapolrestabes Medan. Awalnya, areal ini adalah areal XHGU PTPN 2 dengan jumlah luasan seluas 10,7 hektar. Dalam matrikulasi itu disebutkan nama saudara Endi Bahtiar. Endi Bahtiar pernah menyampaikan dalam bentuk kerjasama kepada saya. Kerjasamanya itu begini dia, Bang, bantulah saya dulu untuk menyelesaikan persoalan ini untuk tahapan penghapus bukuan. Baik, kita pasti bantu. Buatlah kuasa ke saya. Dibuatlah kuasa ini tadi. Terus seiring waktu berjalan, Endi Bahtiar telepon saya, panggil, ajak ketemu. Bang, izin bang, ada apa? Saya kehabisan uang, bisa nggak carikan investor untuk membantu permodalan kita untuk penyelesaian proses penghapus bukuan. Oke, terus apa kompensasi terhadap investor? Saya tanyakan, wajar kan kalau saya tanyakan apa kompensasi, kan begitu? Kita kasih bang, kita kasih tanah sama dia 1 kapling. Ini sudah saya buatkan peta kaplingannya, dan nanti kita kasih surat. Oh begitu? Ya oke. Cobalah pelan-pelan saya cari dulu investornya. Setelah itu, saya berkoordinasi dengan Pak Prof Pagar. Kebetulan saya ketahui Pak Prof Pagar ini juga sahabat saya. Nah, bang, itu saudara yang dibantiarkan butuh modal tuh bang. Kalau abang bisa bantu kompensasinya itu, ya kasihlah tanah sama abang 1 kapling. Oh iya, iya. Oke, bisa nggak kita ketemu sama Endi? Boleh. Ketemulah dengan Endi Bahtiar. Begitu ketemu dengan Endi Bahtiar, bicara, sepakatlah ini. Pak Prof Pagar minta supaya disurvei di lahan. Disurveilah dengan anggotanya, namanya Andi alias Waras. Setelah disurvei, saya tidak ikut survei, mereka yang survei, dipatoklah ini lahan, dan begitu. Setelah dipatok, maka cocoklah ini tanah ini, maka Prof Pagar maulah memberikan bantuan dana ke saudara Endi Bahtiar.
Jadi karena memang Prof. Pagar ini baru kenal dengan Hendy Bahtiar, kenalnya lebih dahulu dengan saya, maka dipercayakan kepada saya. Udah deh, urus aja lah. Kasihkan nanti uang administrasinya sama Hendy Bahtiar. Oke bang, saya ambillah dananya, saya jumpailah si Hendy Bahtiar, saya kasihkanlah dana itu. Terus Hendy Bahtiar menyatakan oke, beres pak, katanya. Saya tanya kepada Hendy Bahtiar, bang Hendy, ini kapan suratnya siap? Oh 2 hari pak. Oke, kalau gitu saya tunggu, saya bilang. Jadi setelah saya tunggu 2 hari, diteleponlah saya, bang suratnya sudah siap. Oke, saya jemput, di mana? Jumpa aja, telepon aja si Waras, si Andi. Nah, di Kesuma. Ya udah, saya meluncur, saya bilang, meluncur mas saya. Ketemulah dengan si Andi alias Waras. Saya ambillah surat. Begitu saya ambil surat, langsunglah saya antar surat ini kepada Pak Profesor Pagar. Setelah saya antar, ini kejadian tahun 2019. Kemudian tahun 2002 di-LP-kanlah saya oleh kepala desa. 2020 Pak. 2020, mohon maaf. 2020 di-LP-kanlah saya oleh 2020 diketahui bahwa menurut keterangan mereka diketahui bahwa ini surat ini tanda tangan si Saptaji palsu gitu, tapi LP-nya di 2022 gitu. Jadi begitu di LP-kan saya dengan pasal 263, maka dipanggillah oleh Pak Prof, diperiksa, dimintai keterangan. Nah, setelah Pak Prof menyatakan surat ini kan dari saya gitu. Terus saya juga diminta keterangan, saya hadir, saya jelaskan bahwa surat ini didapatkan dari Hendy Bahtiar atau Andi alias Waras. Nah, begitu dia ceritanya. Jadi posisinya sekarang adalah yang menjadi persoalan dan artinya keberatan saya itu adalah bahwa ini bola kan mati di tangan saya, kemana endingnya? Kita udah coba berkolaborasi, artinya menyampaikan kepada pelapor ini kan kepala desa mantan Saptaji. Orang kita, keluarga kita datang jumpai Saptaji, dia tidak kenal dengan saya. Bahkan kita ajak untuk artinya bernegosiasi, bahkan sampai sekarang Saptaji tidak tahu kemana perginya. Termasuk Hendy Bahtiar juga kita tidak tahu kemana perginya. Jadi dengan persoalan ini pada tanggal 29 Juli saya ditangkap di parkiran Hotel Niana, Jalan Cemara. Saya lihat surat tugas mereka, surat penangkapan juga ada dengan kasus 263, status tersangka. Sudah, saya ikut ke Polrestabes Medan. Setelah di Polrestabes Medan saya diperiksa lagi. Setelah diperiksa juga langsung saya ditahan. Oke. Pada jam 4 subuh saya melihat bahwa Pak Prof. Pagar juga ditangkap. Pada tanggal 30-nya jadinya Pak Prof. Pagar ini tadi ditangkap juga. Begitu ditangkap, tapi saya tidak diperkenankan untuk bertemu. Arosyid Hasibuan SH, MH menyampaikan kronologisnya, bahwa masalah ini muncul saat Saptaji melaporkan Profesor Dr. Pagar Hasibuan ke Mapolrestabes Medan dengan sangkaan memalsukan dokumen, pasal 263 KUHP. Dalam proses penyidikan, Profesor Dr. Pagar Hasibuan naik status menjadi tersangka. Dalam proses pengembangan kasus ini, Arosyid Hasibuan terlibat dan naik status menjadi tersangka dalam pasal 263 KUHP. Cinta Rakyat mengabarkan.